Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program wawancara bersama STIS TV di Aula STIS Banda Aceh hari ini tanggal 23 Januari 2020 bersama saya Ferdi Nazirun Sejabat. Di hadapan saya sudah hadir dua orang kandidat Ketua STIS periode 2020-2024, Pak Rusman dan Ibu Epi, dan kita akan wawancara sebentar dengan beliau. Apa kabar hari ini Pak Rusman? Baik dan sehat. Bu Epi, apa kabar? Sehat. Oke, baik. Saya ke Pak Rusman dulu. Baru saja Bapak dan Ibu berdua menyampaikan visi misi tentang calon ketua STIS periode ke depan. Pak Rusman sendiri, apa yang menjadi visi Bapak untuk maju lagi sebagai kandidat ketua STIS ke depan ini, Pak? Baik dan terima kasih. Memang pertanyaannya bagus. Apa dorongan atau visi saya untuk menjadi calon periode ke depan gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa visi saya itu melanjutkan visi Lahada yang 4 tahun yang lalu, sehingga ke depan ini kita mengharapkan menjadikan perguruan tinggi ini yang terbuka secara nasional, yang mampu menghasilkan lulusan yang berinovatif dan yang berdaya saing dan berjiwa entrepreneurship pada tahun 2043, sehingga alumni kita ini nanti bisa menghadapi persaingan, apalagi zaman revolusi industri 4.0 ini tantangan akan banyak, sehingga kita akan mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan visi ini. Visi ini adalah kelanjutan daripada visi yang lalu, tapi disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Antara lain tadi saya sampaikan industri 4.0, dan bahkan sebentar lagi akan masuk kepada industri 5.0. Bahkan industri 5.0 ini sangat diperlukan sumber daya manusia. Kalau dalam industri 4.0 kurang diperlukan, bahkan sumber daya manusia ini tidak punya peran dalam masalah ini. Inilah ke depan ini kita sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi tersebut. Baik, terima kasih Pak Rusman. Nah, sekarang saya minta Ibu Epi bicara sedikit tentang visinya sebagai calon ketua STIS ke depan, Ibu. Terima kasih. Visi daripada calon ketua ini yaitu ingin melanjutkan yang telah ada, di mana kita ini merupakan suatu perguruan tinggi yang punya proses dalam pembelajaran sehingga menghasilkan sarjana, bukan sarjana abal-abal. Demikian, Pak. Baik, singkat ya. Nah, oke, visi misi sudah. Kemudian saya ingin lebih perdalam sedikit tentang programnya dari segi tiga ya Pak ya, dari tiga sisi. Yang pertama dari segi akademik, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, Pak Rusman sendiri, Bapak sekarang ini incumbent. Nah, apa yang ke depan yang akan Bapak perkuat jika Bapak nantinya terpilih oleh Senat sebagai ketua STIS yang periode untuk kedua kalinya misalnya, Pak? Silakan, Pak. Baik. Kalau program saya ke depan yang prioritas untuk menjadikan STIS ini ke depan, itulah seperti saya sampaikan tadi, penjabaran dari visi ini di bidang pendidikan itu prioritas. Penelitian itu juga prioritas, dan pengabdian. Tiga ini kita prioritaskan ke depan sehingga nanti menghasilkan kampus kita ini tadi sesuai dengan visi kampus terkemuka secara nasional. Inilah prioritas kami ke depan. Ya. Baik. Bu Epi, apa Bu yang akan Ibu kembangkan ke depan dari tiga hal nih? Tidak Dharma perguruan tinggi dari segi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Terutama kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan penyesuaian kurikulum di bidang pendidikan, kemudian memperbanyak penelitian bagi dosen-dosen, serta pengabdian masyarakat juga dari dosen-dosen kepada masyarakat luas. Demikian. Oke, makasih Bu Epi. Terakhir nih, Pak Rusman, apa harapannya nih? Apa berharap dipilih oleh Senat kembali ke depan atau gimana nih harapannya? Harapan saya ini tentu kembali kepada visi yang saya sampaikan, bahwa visi saya itu
ingin menjadikan kampus ini terkemuka. Inilah harapan. Sehingga nanti kalau selama ini 4 tahun kita akan dah berjuang kan, sehingga perjuangan ini bisa dilanjutkan. Sehingga nanti betul-betul kampus ini menjadi perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia, dan tidak saja itu, lulusannya itu betul-betul bermanfaat untuk negara ini. Oleh sebab itu ya saya juga mengharapkan dukungan lah kalau memang ada persetujuan itu, kalau memang sesuai konsep visi dan misi kita. Saya rasa demikian itu. Saya berharap yaitu STIES terus berlanjut dan berjaya. Demikian. Demikian tadi wawancara singkat dengan dua kandidat calon ketua STIES periode 2020-2024, Pak Rusman dan Bu Epi. Kita berharap tanggal 28 nanti pemilihannya, kita berharap Senat bisa memilih siapakah di antara kedua kandidat ini yang akan memimpin STIES untuk 5 tahun ke depan. Sekian wawancara dengan kedua calon kandidat ketua STIES pada hari ini. Saya Ferdi Sejapa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di STIES TV. Saat ini saya bersama Pak Banta dan Bu Eliana. Pak Banta Ketua Panitia dari Senat STIES dalam rangka pemilihan calon ketua STIES periode 2020-2024, dan juga Ibu Eliana yang dari unsur Ketua Panitia dan juga Senat STIES. Nah, Pak Banta, apa kabar ini Pak? Salam dulu Pak. Baik. Ya, STIES apa ya? Ya. Pak, ini mau nanya sedikit persiapan panitia dan hingga penyelenggaraan dan sampai ke hari H pemilihan nanti Pak. Bisa Bapak jelaskan sedikit Pak nih, bagaimana prosesnya sehingga harus tahun ini pelaksanaan pemilihan ketua baru nih Pak. Baik, alhamdulillah persiapan panitia pemilihan ketua STIES untuk periode 2020-2024 kita sudah lakukan dengan proses tahapan-tahapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan-peraturan baik undang-undang maupun Permendikbud Dikti tentang mekanisme pemilihan sebagai ketua STIES, di mana tahapan-tahapan tersebut sudah kita mulai dari tahapan penjaringan calon ketua, kemudian penetapan calon ketua, dan selanjutnya penyampaian visi misi calon ketua STIES sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Tahapan-tahapan ini memang dipersyaratkan kepada calon ketua itu diwajibkan untuk melengkapi syarat-syarat sebagai calon ketua dan tahapan-tahapan bagaimana mekanisme proses pemilihan calon ketua. Dari hasil itu 2 kandidat terpilih Pak ya? Dari hasil penjaringan maka kita sudah menetapkan 2 orang calon ketua untuk periode 2020 dan 2024. Sehingga dari proses penjaringan ada 2 orang calon yang menyiapkan berkas dan dokumentasi sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan-aturan tentang menjadi calon ketua STIES ke depan. Pak minta sedikit tentang prosesnya tanggal 28. Bagaimana, apakah setiap satu orang berhak memilih 1 suara atau bagaimana prosesnya? Proses pemilihan yang akan kita lakukan pada tanggal 28 Januari 2018 28 Januari 2020 mekanisme pemilihannya nanti adalah dilakukan oleh Senat STIES, di mana masing-masing Senat mendapatkan kesempatan 1 suara untuk memilih di antara kedua calon yang sudah ditetapkan pada hari ini. Ya. Kemudian Pak, kalau nantinya misalnya terpilih, apakah akan langsung dilantik atau gimana? Nah, setelah pelaksanaan pemilihan yang akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020, nanti kita akan membuat satu berita acara hasil pemilihan, di mana nanti calon yang terpilih, berita acara tersebut yang kita sampaikan tadi akan kita serahkan kepada yayasan.
akan kita serahkan kepada yayasan, dan selanjutnya yayasan yang akan menetapkan SK sebagai calon terpilih. Dan selanjutnya nanti tentunya SK ini akan disesuaikan dengan masa periode ketua STS yang sekarang, yang berakhir pada Juni 2020. Juni 2020. Penutup dari Pak Banta, apa yang disampaikan kepada kedua kandidat ini tentang pemilihan ini? Ya, harapan kita selaku panitia terutama sekali kepada kedua kandidat tadi yang sudah menyampaikan visi misi, semoga apa yang disampaikan dalam visi misi itu dapat dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana apa yang disampaikan dari visi misi tadi. Sebagaimana tadi juga audien mengharapkan apa yang disampaikan dalam visi misi tidak hanya sebatas penyampaiannya saja, tentu tindak lanjut dari visi misi yang disampaikan tadi itu dapat dilakukan dengan sempurna. Kemudian berikutnya juga kita berharap semoga pelaksanaan pemilihan kedua yang akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 dapat berlangsung dengan sukses dan tidak ada tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih Pak Banta. Demikian wawancara singkat dengan Pak Banta selaku Ketua Panitia Pemilihan Calon Ketua STIS periode 2020-2024. Saya Ferdi Nazir Syabat mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi di STIS TV.